warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budian dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan ya. Jika minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan, maka hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Yang pertama, kita akan belajar pengurangan dua pecahan biasa. Langsung contoh yang pertama adalah pecahan dengan penyebut yang sama. Saya ambil contoh di sini 3/4 dikurangi 1/4. Langsung saja kita kurangkan, sama ya, karena penyebutnya sama maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Di sini pembilangnya 3 untuk pecahan 1 dan pembilang 1 untuk pecahan yang kedua. Langsung saja kita kurangkan, 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2/4. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, saya mempunyai bilangan 8/9 dikurangi 1/4. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya, sama dengan pada penyelesaian penjumlahan pecahan ya. Penyebut pada pecahan 1 yaitu 9 dan pada pecahan yang kedua yaitu 4. Penyebutnya kira-kira berapa ya? Cari bilangan yang bisa dibagi 9 sekaligus bisa dibagi 4. Bilangan berapakah itu? Betul, bilangan 36 ya. Dari 9 ke 36 dikalikan berapa ya? Dikalikan 4. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 8 kali 4 berapa? 32. Dari 4 menjadi 36 dikalikan 9 ya. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 9. 1 kali 9 adalah 9. Karena penyebutnya ini sudah sama, maka tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 32 dikurangi 9 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 13 ya. 23 maaf. 23/36. Nah, jadi untuk soal 8/9 dikurangi 1/4 hasilnya adalah 23/36. Selanjutnya kita akan belajar pengurangan dua pecahan campuran. Langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini saya mempunyai contoh 5/1/3 dikurangi 3/1/4. Sama dengan penjumlahan pada penjumlahan dua pecahan campuran, pada pengurangan pun juga sama. Kita kurangkan dulu bilangan aslinya. Nah, 5 dikurangi 3, di sini kita tulis ya, dikumpulkan untuk yang bilangan aslinya ya. Kemudian ini ditambah ya, bukan dikurangi. Yang dikurangi adalah yang di dalam kurung saja. 3 dikurangi 1/4. Ingat, ini ditambah bukan dikurangi ya. Langsung saja kita jumlahkan ya. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4. Kita samakan dulu penyebutnya. Kira-kira bilangan berapa ya yang bisa dibagi 3 sekaligus bisa dibagi 4? Betul, bilangan 12 ya. Nah, dari 12 ke 3 ini dikalikan 4 ya, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Sedangkan 4 ke 12, 4 kali berapa? Ada 12, maka 4-nya harus dikalikan 3. Karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kalau sudah, tinggal kita kurangkan saja. Di sini 2, 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1.
per 12 ya, bukan per 0. Ini 12 tidak dikurangkan ya, karena ini penyebutnya, karena penyebutnya sama, kita tulis kembali di bawahnya 21 per 12 untuk hasil akhirnya. Jadi pada pengurangan 51/3 dikurangi 31/4, hasilnya adalah 21/12. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, nanti terserah kalian mau pakai cara yang mana yang kalian anggap lebih mudah. Nah, di sini dengan soal yang sama ya. Nah, cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua adalah kita jadikan pecahan biasa. Nah, tapi kalau ini agak lebih sulit ya, karena kita harus mengalihkan mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya kalian masih ingat ya? Untuk mengubah 51/3 menjadi pecahan biasa, maka kita harus mengalihkan, kemudian menjumlahkan. 5 kali 3 15, 15 ditambah 1 maka menjadi 16/3. Bilangan 51/3 bisa diubah menjadi 16/3. Sedangkan untuk yang 3/1/4 sama ya, ini dikalikan kemudian dijumlah, dikali dijumlah ya. 3 kali 4 12 ditambah 1 hasilnya adalah 13/4. Nah, jika sudah seperti ini, kita samakan penyebutnya kembali. Penyebutnya adalah 12 ya. 3 ke 12 ini dikalikan 4 ya, maka 16 juga harus dikalikan 4. 16 kali 4 hasilnya adalah 64. Dari 4 ke 12 ini dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. 13 kali 3 adalah 39. Berapakah hasilnya? Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 64 dikurangi 39. Hasilnya berapa ya? 25 ya per 12. Kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan. 25 dibagi 12. 12 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 25? Kali 2 ya, hasilnya 24. 24 di sini sisa 1, jadinya 1/12. Hasilnya sama dengan dua cara yang berbeda. Terserah kalian mau pakai cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pengurangan pecahan dari bilangan asli. Pengurangan pecahan dari bilangan asli. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini saya ada contoh 4 dikurangi 2/7. Berapakah hasilnya? Nah, langsung saja kita jumlahkan. 4 ini saya ganti 3 ditambah 1. Boleh ya? Karena ini sama ya, ini 4, ini 3 ditambah 1 hasilnya juga 4. Dikurangi 2/7. Nih ya, dikurangi ini ya. Kemudian angka 1 di sini saya ubah menjadi pecahan, karena di sini pengurangnya adalah pecahan, maka ini harus diubah menjadi bentuk pecahan juga supaya bisa dikerjakan. 1 adalah kalau diubah menjadi bentuk pecahan adalah pecahan yang penyebut dan pembilangnya sama. Karena di sini penyebutnya 7, maka untuk lebih mudahnya kita jadikan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama, yaitu 7. Saya ubah di sini 3 ditambah 1 ini menjadi 7/7 dikurangi 2/7. Nah,
paham ya, 1 di sini saya ganti menjadi 7/7. Loh, kenapa kok dijadikan 7/7, Bu? Karena di sini penyebutnya adalah 7 supaya lebih mudah dikerjakan. Karena kalau penyebutnya sama kan kita tinggal mengurangkan saja, tidak perlu mengubah penyebutnya menjadi sama ya. Selanjutnya 3 ditambah 7 dikurangi 2 hasilnya adalah 5 per penyebutnya tetap yaitu 7. 3, 5/7. Jadi untuk soal 4 dikurangi 2/7 hasilnya adalah 3, 5/7. Hasil akhirnya ya 3, 5/7. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, di sini saya punya soal 9 dikurangi 3, 4/5. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, sama ya, kita 9 kita ubah menjadi, karena ini pengurangnya pecahan maka ini juga harus dijadikan pecahan ya. 9 ini saya ubah menjadi 8, karena ini penyebutnya adalah 5 maka untuk lebih mudah perhitungan akan saya jadikan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama yaitu 5. 8, 5/5 dikurangi 3, 4/5. Nah, dari sini coba kalian pahami. Angka 9 di sini saya ubah menjadi 8, 5/5 yang nilainya di sini adalah 9. Sama ya, jadi kita tidak mengubah nilainya, hanya mengubah bentuk bilangannya saja. Kalau sudah seperti ini, saya pakai cara yang lebih mudah ya dengan mengelompokkan bilangan aslinya. Di sini saya hitung langsung 8 dikurangi 3 ditambah 5/5 dikurangi 4/5. Berapakah hasilnya? Kita tinggal menghitung saja. 8 dikurangi 3 hasilnya adalah 5, sementara 5/5 dikurangi 4/5 adalah 1/5, sehingga hasil akhirnya di sini adalah 5, 1/5. Untuk bilangan 9 dikurangi 3, 4/5 hasilnya adalah 5, 1/5. Begitu ya anak-anak. Baiklah, mungkin materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan kalian bisa bertanya melalui grup ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.